Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Jacqueline Sasanti, NIM S100 190 194. Hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa tokoh psikologi Islam yang ada. Yang pertama ada Ibnu Sina. Siapa itu Ibnu Sina? Ibnu Sina adalah seorang tokoh penting dalam psikologi Islam. Ia dianggap sebagai filsuf paling modern di era pramodern. Dia dianggap sebagai bapak kedokteran modern karena kontribusinya. Ada yang pertama teori psikologi. Beliau mengembangkan teori psikologi dengan karya bukunya yang membahas konsep-konsep ilmu jiwa, pikiran, emosi, dan menghubungkan kesehatan fisik. Memandang jiwa dalam entitas yang mampu merasakan, berpikir, dan bergerak. Yang kedua ada psikologi kognitif. Dalam psikologi kognitif, beliau mempelajari dan mengembangkan konsep psikokognitif seperti persepsi, ingatan, imajinasi, pemahaman, dan pemecahan masalah. Lalu yang ketiga ada penelitian mimpi. Penelitian mimpi berasal dari proses kognitif dan kompleks yang menggambarkan keadaan individu. Relevansinya dengan psikologi saat ini, pembahasan utama ada pembahasan jiwa dan tubuh. Relevansi faktor psikologis dan fisik dengan pendekatan holistik psikologi modern. Lalu yang kedua ada emosi dan perilaku. Mengenai emosi dan perilaku manusia, memahami kompleks perilaku dari manusia. Yang ketiga ada psikoterapi. Psikoterapi mengembangkan konsep psikoterapi dalam pentingnya pemahaman diri. Lalu yang keempat ada penelitian tentang mimpi. Memberikan wawasan tentang proses kognitif dan emosional saat manusia tidur. Lalu yang terakhir ada kognisi dan proses mental. Pemikiran tentang proses mental dan kognisi berkontribusi besar dalam pemahaman kognitif saat ini. Lalu tokoh yang kedua ada Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan seorang ulama dan ahli filsafat Islam yang terkemuka. Beliau berkontribusi dalam bidang psikologi Islam, yaitu tentang teori struktural jiwa, di mana unsur manusia dibagi menjadi 4. Yang antara lain ada jasad, ruh, kalbu, dan nafs. Selain itu, beliau juga mengembangkan teori kepribadian yang menggambarkan potensi struktur psikospiritual. Kontribusi Al-Ghazali masih dianggap relevan hingga saat ini karena kesamaan pemikiran dengan psikologi transpersonal Maslow dan psikologi modern Jung. Lalu yang ketiga ada Al-Baqi atau Abu Zaid Al-Baqi, merupakan psikolog muslim yang merintis terapi kognitif. Al-Baqi diyakini sebagai orang pertama yang mendiagnosa bahwa penyakit mental dapat memiliki penyebab psikologis dan fisiologis. Beliau adalah orang pertama yang menunjukkan jenis gangguan emosional. Yang pertama ada ketakutan dan kecemasan, yang kedua kemarahan dan agresi, yang ketiga kesedihan dan depresi, dan yang keempat adalah obsesi. Konsep kesehatan mental menurut beliau selalu berhubungan dengan kesehatan spiritual. Pemikiran Al-Baqi tetap memiliki nilai dan relevansi untuk dipelajari dan dipahami dalam konteks sejarah intelektual Islam dan dalam memperkaya pemahaman kita tentang filsafat dan pemikiran muslim yang ada. Lalu yang terakhir ada Al-Badri. Al-Badri memiliki kontribusi di bidang psikologi muslim. Ia menerbitkan buku berjudul Dilema Psikologi Muslim atau The Dilemma of Muslim Psychologists. Namanya tercatat sebagai Fellow and Carter Psychologist, British Psychological Society, anggota Dewan Pakar UNESCO, dan pendiri sekaligus Presiden International of Muslim Psychologists. Beliau bukan tokoh yang bergerak dalam kontribusi pemahaman mengenai psikologi muslim seperti identitas muslim, spiritualitas, dan pemahaman akhirat. Kontribusinya dalam psikologi Islam masih relevan karena pemikirannya menghubungkan psikologi dengan nilai-nilai Islam yang ada. Pandangannya bahwa psikologi Islam berbeda dengan psikologi seluler dan menekankan pada kebenaran ontologik
yang relevan dalam pendekatan psikologi saat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau bahasa yang tidak berkenan di hati Anda. Saya Ada Vidya, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.